Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ina Indriana, SEMSI PhD, selaku dosen seminar akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian. Sebelum memulai presentasi, saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Jaki Lidi Praja dengan NIM 55522201116. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Environmental Performance terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada yang pertama ini ada latar belakang. Jadi dalam latar belakang penelitian ini, isu lingkungan telah menjadi perhatian yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dilihat dari keseriusan berbagai negara terhadap kebijakan lingkungan dan semakin banyak organisasi lingkungan. Dalam konteks bisnis perusahaan, perusahaan didorong untuk beroperasi secara tanggung jawab terhadap lingkungan dan ramah lingkungan. Selain dari regulasi dan pemangku kepentingan eksternal, internal suatu perusahaan harus sadar risiko dan peluang yang terkait dengan isu lingkungan. Di sini ada fenomena kasus perusahaan yang melakukan pengrusakan lingkungan. Yang pertama ada PT Kalista Alam pada tahun 2015 yang terkena dampak finansial denda yaitu sebesar 1,8 triliun, dan di sini dampak non finansialnya yaitu penutupan operasional selama 6 bulan. Nah, untuk beritanya itu ada pada BBC Indonesia, PT Kalista Alam didenda karena bakar lahan gambut. Yang kedua ada PT Freeport Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Di sini dikenakan denda biaya lingkungan sebesar 3,2 triliun, dan dampak non finansialnya itu turunnya reputasi global dan perusahaan. Dan sumber berita pada PT Freeport Indonesia ini ada pada Kompas dengan judul Limbah Freeport di Mimika Ancam Ekosistem Laut. Lalu yang ketiga ada perusahaan PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2018 hingga 2021. Dampak finansial itu ada kehilangan penjualan 1,5 triliun, dan dampak non finansialnya itu ada penarikan sertifikat PFC. Di sini untuk sumber beritanya yaitu ada dari Mongabai, berita Mongabai dengan judul PT Toba Pulp Lestari terlibat deforestasi di hutan Nanginjang. Dan perusahaan keempat ini ada PT Sinar Mas Group tahun 2019 dikenakan dampak finansialnya itu denda 2,3 triliun, dan dampak non finansialnya di blacklist Uni Eropa untuk sawit. Di sini untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah green accounting berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah environmental performance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah good corporate governance dapat memoderasi hubungan green accounting terhadap kinerja perusahaan? Yang keempat, apakah good corporate governance dapat memoderasi pengaruh environmental performance terhadap kinerja perusahaan? Selanjutnya ada tujuan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh green accounting terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah good corporate governance dapat memoderasi pengaruh green accounting terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah good corporate governance dapat memoderasi pengaruh environmental performance terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama manfaat teoritis yang diharapkan dapat menambah literatur terkait teori legitimasi atau legitimasi teori.
memperkuat teori dengan bukti empiris yang dapat membuka penelitian lanjutan tentang tata kelola berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua ada manfaat praktis. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk keputusan investasi. Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan untuk lebih memperhatikan kebijakan penerapan green accounting dan environmental performance untuk mendorong perusahaan menjadi lebih tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini pada landasan teorinya menggunakan teori legitimasi. Jadi menurut Dowling dan Weaver, legitimasi didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana suatu perusahaan berupaya dalam menciptakan keselarasan dengan nilai-nilai sosial yang melekat pada aktivitas bisnisnya, dengan norma-norma yang ada dalam sistem sosial masyarakat, dan perusahaan dapat memposisikan dirinya ada dalam bagian tersebut. Jadi dalam kinerja, kalau hubungan kinerja perusahaan dengan teori legitimasi itu, karena di sini teori, teori legitimasi ini menekankan bahwa perusahaan beroperasi dalam kontrak sosial dengan masyarakat. Jadi perusahaan itu harus bertindak dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan legitimasi tersebut. Lalu hubungannya teori legitimasi dan green accounting ini, green accounting adalah praktik akuntansi yang memasukkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan perusahaannya. Jadi teori legitimasi dengan green accounting ini saling relevan, yaitu menggunakan pengungkapan informasi lingkungan sebagai cara untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi dari stakeholder. Lalu yang ketiga, hubungan kinerja lingkungan dengan teori legitimasi. Jadi kinerja lingkungan ini mengacu pada dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan alam. Dan teori legitimasi ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya agar sesuai dengan harapan masyarakat. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik cenderung mengungkapkan informasi ini pada masyarakat untuk mendapatkan legitimasi. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitiannya Susanto dan Meriani pada tahun 2019 yang berjudul The Impact of Green Accounting and Environmental Performance on Financial Performance with Good Corporate Governance as a Moderating Variable. Di sini variabel independennya ada green accounting dan environmental performance, dan variabel dependennya kinerja keuangan perusahaan dan moderasi. Dan di sini ada variabel moderasinya good corporate governance. Hasil penelitiannya itu green accounting berpengaruh positif terhadap ROA, tapi GCG tidak mempengaruhi hubungan green accounting dengan ROA. Lalu environmental performance berpengaruh positif terhadap ROA, dan GCG dapat memperkuat hubungan environmental performance dengan ROA. Lalu di sini penelitian keduanya ada Kamila Ramdhani, Muhammad Syahina Saputra, dan Nidya Wahyuni pada tahun 2022 dengan judul penelitian pengaruh penerapan green accounting dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. Di sini variabel independennya ada green accounting dan kinerja lingkungan, dan variabel dependennya kinerja keuangan perusahaan dan variabel moderasinya ada GCG. Di sini hasil penelitiannya sama seperti penelitiannya Susanto dan Meriani, yaitu green accounting berpengaruh positif terhadap ROA, tetapi GCG tidak mempengaruhi hubungan green accounting dengan ROA. Lalu environmental performance berpengaruh positif terhadap ROA, dan GCG dapat memperkuat hubungan environmental performance dengan ROA. Lalu di sini penelitian ketiganya ada penelitian Muniarti dan Inggara Sofita dengan judul penelitian penerapan green accounting terhadap profitabilitas perusahaan makanan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Di sini variabel independennya ada green accounting dan kinerja lingkungan, dan variabel dependennya profitabilitas dan pertumbuhan harga saham. Di sini hasil penelitiannya green accounting tidak berpengaruh terhadap ROE. Di sini ada kerangka pemikirannya.
Jadi di sini teori legitimasi ini sebagai dasar yang tujuannya itu dengan meningkatkan legitimasi dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Jadi untuk meningkatkan legitimasi ini berusaha menerapkan green accounting dan environmental performance yang dimana green accounting ini tentang perhitungan biaya lingkungan dan environmental performance ini tentang kinerja lingkungannya. Di sini hubungan green accounting environmental performance terhadap meningkatnya legitimasi dimoderasi oleh good corporate governance yang di sini good corporate governance-nya diukur melalui proporsi dewan independen. Nah, proporsi dewan independen ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan. Dengan proporsi dewan independen ini diharapkan dapat memperkuat hubungan green accounting dan environmental performance dan dapat meningkatkan legitimasi. Lalu selanjutnya di sini ada hipotesis penelitiannya. Yang pertama, hipotesis pertama itu ada green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang kedua itu environmental performance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang ketiga itu proporsi dewan independen memperkuat hubungan green accounting terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis keempat itu proporsi dewan independen dapat memperkuat hubungan environmental performance terhadap kinerja perusahaan. Di sini ada metode penelitiannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan hipotesisnya. Lalu di sini masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini masuk ke jenis penelitiannya. Jadi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2021 hingga 2023. Lalu di sini ada definisi operasional variabelnya. Jadi untuk variabel yang pertama kinerja perusahaan. Di indikator ini menggunakan ROA atau return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%, skalanya rasio. Dan yang kedua ini ada green accounting. Indikatornya green accounting ini menggunakan GRI standar khususnya pada GRI 300 series, yaitu pada GRI 301 tentang material, GRI 302 tentang energi, GRI 303 tentang water, GRI 305 tentang emission, dan GRI 306 tentang waste. Jadi jika ada salah satu dari indikator ini diungkapkan diberi nilai 1, jika tidak diungkapkan diberi nilai 0. Lalu totalnya dibagi 10 karena 10 itu jumlah indikatornya. Skalanya itu intervalitatif. Lalu yang ketiga ada environmental performance. Jadi indikator dari environmental performance ini diukur menggunakan data proper. Apabila emas diberi skor 5, apabila hijau diberi skor 4, apabila biru diberi skor 3, apabila merah diberi skor 2, dan apabila hitam diberi skor 1. Di sini skalanya nominal. Dan selanjutnya di sini yang keempat ada proporsi dewan independen. Indikatornya itu menggunakan teknik dummy dengan nilainya itu nilai 1 diberikan jika dewan independen lebih dari 30% dan nilai 0 diberikan jika dewan independen kurang lebih sama dengan 30%. Untuk mengukur proporsi dewan independen dapat menggunakan rumus proporsi dewan independen sama dengan jumlah dewan independen dikali 100%. Jumlah dewan independen dibagi total anggota dewan dikali 100%. Lanjut. Di sini proporsi dewan independen menggunakan skala intervalitatif. Di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi itu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2023. Lalu di sini sampelnya penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan kriteria yang pertama total perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI, yang kedua perusahaan sektor energi yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan di website perusahaan atau di website BI pada tahun 2021 hingga 2023. Yang ketiga perusahaan yang telah menerapkan GRI standar di dalam laporan berkelanjutan.
Yang keempat, perusahaan sektor energi yang terdaftar sebagai peserta proper selama periode 2021 hingga 2003. Jadi untuk yang ketiga ini karena garis standar ini baru diterapkan pada 2021 sehingga tidak, tidak semua perusahaan sudah menerapkan garis standar ini. Di sini ada metode pengumpulan data dan teknik analisis data, yaitu metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan berkelanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Lalu di sini ada teknik analisis data. Yang pertama statistik deskriptif, dua uji asumsi klasik, tiga analisis regresi linear berganda. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.